Swastiastu. Halo sahabat Smiba dimanapun berada, saya Made Rahma sebagai host yang akan menemani selama beberapa menit ke depan dalam acara Satelit Smiba, Senin Bincang Atraktif, Edukatif, Literasi, Kreatif. Satelit Smiba merupakan sebuah program bincang-bincang dengan topik yang edukatif. Pada episode kali ini telah hadir narasumber yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan, yaitu Bapak Iwayan Januariawan selaku Guru SMA Negeri 1 Bangli. Selamat datang Bapak, mungkin bisa disapa terlebih dahulu sahabat Smiba yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Iwayan Januariawan, saya adalah Guru Kimia di SMA Negeri 1 Bangli. Dari sapaannya, narasumber kita kali ini terlihat sangat bersemangat dan bersahaja sekali ya. Semoga Bapak selalu sehat dan berbahagia. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan dan metode ilmiah yang mengikuti prosedur dan langkah-langkah seperti mengidentifikasi masalah, mengaitkan masalah dengan teori, mengumpulkan data, mengolah data, serta membuat kesimpulan. Tentunya dalam membuat karya tulis ilmiah, kita wajib membuat kerangka atau ide-ide terlebih dahulu. Menurut Bapak sendiri, apa pentingnya merencanakan dan mengorganisir ide-ide utama sebelum memulai menulis sebuah karya ilmiah? Oke, baik Rahma, terima kasih. Ya. Jadi kalau dikatakan terkait dengan seberapa penting itu mengorganisir atau menguraikan kerangka terlebih dahulu dalam sebuah penyusunan karya ilmiah, itu saya katakan itu sangat penting. Karena mungkin Rahma sendiri ataupun teman-teman sahabat Smiba semua, mungkin di sini kita sering kali kesulitan dalam menyusun sebuah karya tulis. Kadangkala kita semua buntu gitu di tengah jalan, apa yang harus ditulis, sedangkan kita sudah punya ide untuk menuangkan sebuah tulisan. Nah, kerangka ini penting untuk menjadi sebuah guideline ataupun menjadi outline kita untuk memandu kita dalam menulis karya ilmiah. Jadi penting sekali kita bisa tulis dulu gitu, apa idenya, kemudian apa yang kita akan tulis di paragraf pertama, kemudian apa selanjutnya di paragraf berikutnya dalam bentuk poin-poin saja. Tidak perlu kita di awal itu menuliskan semua isi yang akan kita tulis gitu, karena itu akan menyebabkan kita di tengah jalan itu akan bingung gitu. Kita akan jadi buntu, kemudian kita akan bosan dalam menulis. Nah, jadi yang pertama kalian harus bisa tulis dulu itu kerangkanya seperti apa, kemudian poin-poinnya saja. Misalnya kalau menulis di latar belakang khususnya itu kan seringkali menjadi dilema gitu ya. Jadi permasalahan bagi anak-anak yang pertama, karena kan latar belakang itu jadi sebuah rohnya dalam sebuah tulisan. Nah, kadang-kadang itu yang akan menjadi problem dalam menulis. Nah, itu bisa ditulis dalam bentuk kerangka. Diawali dengan misalnya problemnya apa. Jadi problemnya seperti apa, poinnya saja. Misalnya kalian tahu bahwa sekarang ini yang menjadi isu hangat apa, tulis saja dulu. Kemudian dari problemnya itu kira-kira apa sih penyebabnya, tulis saja dulu penyebab dari masalah itu. Kemudian setelah penyebabnya apa sih impactnya atau dampaknya terhadap munculnya isu itu, seberapa berdampak gitu. Nah, nanti kalian dari poin-poin itu bisa kalian cari data pendukung, fakta pendukung gitu. Contohnya sederhana begini, kalian menyatakan bahwa isu global itu sangat terjadi sekarang gitu. Nah, nanti data pendukungnya apa? Misalnya dari kajian penelitian orang ataupun data dari iklim, misalnya iklim berubah gitu, misalnya dari data BMKG atau apa itu. Jadi poin penulisan itu sangat penting sekali untuk membuat kalian bisa mengembangkan nanti berikutnya gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan dulu. Berarti karya tulis ilmiah ini harus disusun secara sistematis. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja struktur-struktur dari karya tulis ilmiah. Oke, baik. Kalau ditanya karya tulis itu harus sistematik, ya, karena kan itu salah satu ciri dari sebuah karya tulis. Susunan sistematis itu biasanya ada yang namanya selingkung. Selingkung itu adalah seperti kayak panduan.
Jadi setiap karya tulis ataupun bentuk-bentuk tulisan itu dia memiliki strukturnya masing-masing. Kalau di karya tulis pasti yang harus ada itu yang pertama adalah pendahuluan otomatis. Nah, pendahuluan ini adalah mencangkup yang namanya latar belakang. Jadi di sini kalau orang-orang menulis itu di pendahuluan itu biasanya dilihat idenya seperti apa, kenapa dia mau menulis itu, kemudian dia misalnya alasannya kenapa, reasonnya apa, di sana tuh yang dilihat gitu, terlihat di pendahuluan. Kemudian lingkup rumusan masalahnya itu apa, itu dari sana dilihat. Tujuan, manfaat, semua terangkum di pendahuluan. Nah, jadi orang-orang yang baca itu pasti di awal itu dilihat lingkup masalah yang akan diteliti itu sejauh mana itu dari pendahuluannya. Gitu. Jadi pendahuluan mereka lihat dulu, baru nanti ke kajian teori. Nah, di kajian teori ini itu nanti dilihat seberapa relevankah penelitian ini, kemudian sejauh mana teori-teori yang mendukung untuk diselesaikannya penelitian ini. Kadangkala penelitiannya bagus tapi tidak cukup reference untuk mendukung penelitian itu, sehingga akan terjadi begini, ketika kita punya ide bagus, apakah bisa terlaksana atau tidak? Karena reference itu penting untuk mendukung keberlanjutan dari ide-ide kita. Itu yang di kajian teorinya. Nah, kemudian setelah itu baru nanti di metode. Nah, metode ini penting karena ini adalah tonggaknya kalian bekerja nanti. Kalian punya ide bagus, tahu apa permasalahannya, tapi tidak tahu melaksanakannya bagaimana. Nah, di metode ini yang diuraikan lebih lanjut gitu. Nah, mulai dari apa jenis penelitiannya, kemudian prosedur kerjanya seperti apa, data apa yang kalian ambil untuk menjawab semua permasalahan yang ada di pendahuluan itu, di awal itu. Nah, jadi pendahuluan sebagai latar untuk kita tahu penelitian yang akan kita ambil. Teori itu untuk mendukung segala macam penelitian yang akan kita mau lakukan. Nah, di metode inilah yang kita gambaran besar untuk bagaimana sih melakukan penelitian itu. Nah, terakhir baru nanti ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini mencangkup semua data yang kita peroleh dari metode yang sudah kita lakukan. Kemudian nanti diuraikan di sana untuk menjawab segala rumusan masalah yang disampaikan di awal. Kemudian setelah selesai dibahas, baru nanti akan disajikan dalam bentuk kesimpulan. Nah, kesimpulan itu wajib untuk menjawab rumusan masalah, itu saja. Iya. Bicara dengan penelitian, menurut Bapak sendiri bagaimana cara melakukan penelitian yang efektif dan mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung argumen dalam karya ilmiah? Oke. Terkait dengan bagaimana melakukan penelitian yang efektif gitu ya. Oke. Nah, kalau Rama nanya tentang bagaimana penelitian yang efektif, ini tentunya yang pertama, penelitian itu harus kalau bisa ya, itu mengambil isu yang hangat. Nah, ada nanti namanya itu adalah urgensinya. Jadi ada tahap urgensinya, sejauh mana urgensinya. Kemudian kalau menurut saya yang efektif itu adalah yang dekat. Kadang-kala orang membuat sebuah penelitian itu pikirnya jauh gitu, isu-isu yang luas gitu. Padahal kita bisa mulai sebuah penelitian itu, kita bisa mulai dari yang namanya penelitian yang dekat dengan kita. Misalnya kita pernah berpikir mungkin kenapa orang tua dulu gitu menggunakan sesuatu hal, misalnya suatu benda ataupun ya kita anggaplah tumbuhan lah, kita penelitian sains ini ya, tumbuhan tertentu gitu dipakai oleh orang tua kita untuk misalnya mungkin Rama pernah dengar gitu kalau Rama pernah diare. Pernah diare, oke. Ketika Rama diare biasanya apa dikasih sama orang tuanya? Biasanya kalau sekarang sih langsung obat. Oke. Yang misalnya tradisional pernah di... Kalau tradisional belum pernah sih. Belum pernah. Biasanya orang-orang tua dulu kalau anaknya diare itu biasanya kalau nggak tahu jambu biji ya. Tahu. Nah, biasanya daunnya itu yang dikasih untuk mencegah diare gitu. Nah, itu nanti kalau kita sebagai seorang peneliti itu bisa diambil dari situ. Kenapa sih kira-kira kok bisa ya daun jambu biji itu bisa digunakan untuk mengatasi diare atau sebagainya? Itu kan dekat dengan kita. Iya. Jadi mulu kita harus berpikirnya jauh dulu. Tapi kita bisa diambil dari yang dekat dengan kita. Ambil dari yang dekat dengan kita, kemudian kita uraikan secara kita tentukan metodologinya, metode apa yang cocok,
kemudian yang bisa mengukur keterberhasilan itu bisa dilakukan gitu. Jadi ketika penelitian yang efektif itu adalah yang menurut saya yang lebih dekat dengan kita gitu. Bahkan itu akan menjadi value sendiri gitu. Ketika sesuatu yang dekat yang orang lain tidak pernah bayangkan, kemudian nanti kita bisa gali secara ilmiah, itu akan menjadi nilai tersendiri gitu. Ya, jadi value-nya beda daripada kita mencari yang sebuah yang ada gitulah, yang sudah kemudian kita, tapi dari yang kearifan lokal kita teliti gitu. Satu lagi mungkin yang penting itu dalam sebuah meneliti adalah novelty atau kebaharuan. Jadi setiap penelitian kita itu yang bagus itu harus mempunyai nilai kebaharuan. Itu sih, Den. Tentunya untuk menyusun susunan karya tulis ilmiah harus sangat diperhatikan berarti ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi sistematika ataupun penelitian yang relevan, sumber itu harus diperhatikan. Mungkin Bapak bisa menyampaikan tips kepada sahabat Smiba bagaimana menyusun struktur yang baik untuk sebuah karya ilmiah. Baik, untuk sahabat Smiba semua, itu untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah yang baik, itu biasanya yang pertama kan dari ide. Ya. Nah, ide yang bagus, bagi saya sendiri, ide yang bagus itu adalah ide yang dekat dengan kita. Itu yang pertama. Jadi tidak mesti ide itu harus yang luar biasa dulu gitu. Untuk di awal itu cukup ide yang dekat dengan kita. Kemudian setelah dekat dengan kita itu urgensinya apa? Jadi sejauh mana urgence dari sebuah ide itu. Kemudian setelah itu apakah ide ini masih relevan tidak untuk sekarang gitu. Misalnya kita relevan itu maksudnya begini, masih cocok gak kita bahas itu. Misal kalau sekarang kan misalnya terkait dengan sumber energi alternatif gitu. Mungkin Rahma pernah dengar sumber energi alternatif. Kalau itu kan sudah dibahas lama, tapi apakah masih relevan sekarang? Masih kan. Maka pemerintah pun masih menyuarakan tentang bagaimana sumber energi yang alternatif gitu. Jadi masih relevan meskipun itu sudah jauh lama itu sudah dibahas gitu, itu masih relevan. Itulah namanya relevansinya. Kemudian kalau kaitannya dengan tadi masalah keterbaruan juga. Jadi harus dilihat dulu sejauh mana keterbaruan. Mungkin orang berpikir terbaru itu harus inovasi yang benar-benar tidak ada sama sekali gitu. Nah, kalau kita berpikirnya sama sekali harus baru itu agak susah. Jadi untuk pemula itu bisa dilihat dulu dari sisi yang sudah ada. Kita bisa lihat dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian kita cocokin apa sih yang bisa dikembangkan. Karena kan penelitian yang sudah ada itu sendiri pun tidak mungkin 100% sudah valid ataupun sudah bagus gitu. Pasti ada nanti makanya kenapa setiap penelitian itu ada kolom saran. Nah, kolom saran ini adalah sesuatu yang bisa kita pembaharuin lagi gitu. Jadi itu yang menjadi nanti apa yang bisa dikembangkan, sesuatu yang bisa disempurnakan. Nah, itu tipsnya dari saya. Jadi ketika kalian buntu ide, kita bisa baca lagi jurnal-jurnal ataupun hasil penelitian orang. Nah, itu nanti kalian lihat di mana yang masih terbatas, itu yang bisa dikembangkan. Itu selain nanti kita mengikuti segala macam sistematika yang disediakan ataupun yang sistematika yang harus kita lakukan. Pokoknya yang pertama pasti ide. Nah, ide itu bisa digali dari sekitar, bisa juga dari yang sudah ada. Gitu. Terkadang kita dalam membuat karya tulis ilmiah yang kita bingungkan adalah bagaimana cara menyajikan data tersebut. Mungkin Bapak mempunyai saran yang bisa dibagikan kepada sahabat Smiba. Oke, terkait dengan menyajikan data. Nah, ini kan kembali lagi kepada metode dulu. Jadi pastikan ketika kita menyajikan data itu pastikan metodenya sudah benar. Kemudian kalau majalah menyajikan data itu bisa dalam berbagai bentuk. Bisa ada bentuknya dalam bentuk grafik, tabel, kemudian nanti data-data itu ataupun nanti diagram ya, ada yang diagram pie atau diagram lain-lainnya, itu nanti bisa disajikan dalam bentuk diagram. Selanjutnya dari diagram itu nanti diuraikan. Nah, kadang-kala mungkin seringkali yang menjadi permasalahan ketika di penyajian data itu adalah orang-orang itu langsung menguraikan, diulang lagi metodenya. Nah, itu yang sebenarnya salah. Ketika penyajian data itu fokus menyajikan data. Dimulai dari kalimat awal itu biasanya dia melihat ini datanya apa,
diberikan data, kemudian nanti dari data itu dijelaskan datanya, digambar. Misalkan kalau kita tahu grafik itu kan ada yang penurunan peningkatan. Nah itu nanti dijelaskan dulu di sana, kemudian baru dipaparkan secara pembahasannya. Kenapa datanya itu bisa naik, kenapa datanya bisa turun. Nah itu yang penting dijelaskan di penyajian data, bukan lagi mengulang metode. Kadangkala sering atau kebanyakan ya, jadi penulis-penulis pemula itu menulisnya di penyajian data itu malah mengulang metode. Jadi misalnya data A itu diambil dari apa prosesnya lagi dijelaskan. Padahal yang poin dari penyajian data itu adalah datanya apa, terus garis besar datanya itu seperti apa, nanti diuraikan kenapa datanya bisa seperti itu. Nah itu yang benarnya di bagian penyajian data itu. Oke, baik. Tak bisa dipungkiri juga bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah, terutama dalam lomba, terdapat pengecekan plagiarisme. Menurut Bapak, apa strategi terbaik untuk menghindari plagiarisme dalam penulisan karya tulis ilmiah ini? Baik, kalau masalah terkait dengan plagiarisme ini sekarang sedang digencarkan sekali terkait dengan plagiarisme. Nah, kalau untuk pengecekan plagiarisme atau kemiripan ya, itu kan ada beberapa aplikasi ataupun beberapa sistem, bahkan yang paling terkenal yang sekarang itu namanya adalah Turnitin, mungkin pernah kenal. Itu namanya Turnitin, itu untuk mengecek sejauh mana kemiripan. Nah, bagaimana mengatasi kita untuk kemiripan itu, ada namanya sistem parafrase. Jadi kita memfrasekan lagi apa tulisan yang didapat. Kemudian juga kalau kita misalnya mengambil dari sebuah kutip, mengambil dari jurnal atau tulisan orang lain, itu setidaknya kita harus tahu sumbernya dari mana, kemudian kita isi nanti di daftar pustaka. Kemudian juga nanti kita bisa tuliskan, kan ada itu ketentuannya, kalau misalnya kalimatnya langsung seperti apa, kalau tak langsung seperti apa pengutipannya. Nah itu yang benar-benar harus diperhatikan betul, cara pengutipan dari sebuah sumber, agar tidak salah nanti biasanya dibaca, oh ini plagiat punya orang gitu ya. Jadi hati-hati dalam mengambil sumber. Jadi salah satunya bisa diparafrasekan atau diulang lagi idenya mereka. Misalnya mereka menyampaikan apa, kita ulang lagi kalimat mereka. Dengan nanti kan ada istilah itu dah tadi. Ada istilahnya pengkutipan tidak langsung ataupun langsung. Nanti itu yang disesuaikan dengan sumber-sumber yang kita dapat gitu. Baik, dari perbincangan dengan Bapak narasumber dari SMA Negeri 1 Bangli, sudah banyak sekali informasi yang kita peroleh, terutama sehubungan dengan karya tulis ilmiah. Untuk menutup perbincangan kita pada kesempatan kali ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement berupa pesan ataupun himbauan kepada sahabat SMIBA yang menyaksikan tayangan ini. Oke, baik. Terima kasih Rahma. Jadi tidak terasa ya ternyata sudah di penghujung. Pesan yang bisa saya sampaikan kepada sahabat SMIBA semua, jadi terkait dengan menulis gitu ya. Nah jadi menulis itu sebenarnya memang kalau dilihat gampang-gampang susah, karena mungkin bosan gitu ya, harus di depan laptop seperti sekarang ini, kemudian harus banyak pikiran yang terkuras. Cuman kalau saya masih ingat gitu, Pramudiatur mungkin seorang penulis buku itu tuh dia menyatakan bahwa sebenarnya tulisan itu yang akan bisa menjadi sebuah bukti sejarah kita. Orang lain mungkin bisa melupakan bisa melupakan nama gitu ya seseorang itu, tapi nanti yang akan diingat nanti itu adalah karya mereka. Itu karya yang akan membekas. Kemudian kalau saya pernah ingat kata-kata gininya, mungkin Raditya Dika, tahu ya? Tahu. Nah, jadi dia pernah bilang bahwa kalau kamu suka nonton film, itu jadilah seseorang yang membuat video. Kemudian kalau kamu misalnya suka baca buku, kamu harus jadi penulis. Gitu. Jadi sudah saatnya sekarang kita bukan lagi sebagai generasi penikmat gitu. Karena kita harus mulai sebagai orang yang membuatnya gitu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya yang telah mengedukasi sahabat SMIBA.
Untuk sahabat Smiba yang menyaksikan Satelit Smiba episode kali ini, semoga apa yang kami perbincangkan selama beberapa menit ke belakang bisa mengedukasi dan memberikan manfaat. Sekian Satelit Smiba episode berlayar di dunia akademis, panduan membangun kerangka kuat untuk karya tulis ilmiah. Sampai berjumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Smiba. Om Santi 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 Om.